kedepannya para pemain Persib semua sehat-sehat dan tidak ada yang cedera sehabis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas pertandingan antara Persib Bandung lawan Borneo waktu hari Minggu kemarin ya teman-teman. Dan ternyata hasilnya saya memprediksi salah teman-teman. Dan hasil akhirnya Persib dan Borneo adalah 1-1 teman-teman. Dan Persib yang mencetak gol adalah Adam Alis, kalau Borneo adalah Peralta teman-teman. Nah, Persib menggunakan formasi 4-2-3-1 teman-teman, menggunakan back sama seperti biasanya, menggunakan Kakang, Matrikardi, Barba sama Eliano. Nah, untuk gelandang bertahan Persib menggunakan Luciano, Putros, dan ada Adam Alis teman-teman. Dia ditepak sebagai kapten untuk pertandingan kemarin lawan Borneo teman-teman. Dan untuk di ini serang di kanan ada William Barros, di kiri ada Berginyo, dan di striker ada Jung teman-teman. Nah, di babak pertama Persib sangat menguasai pertandingan dan sangat mengacak-acak pertahanan dari Borneo. Cuman beberapa seperti serangan-serangan Persib itu gagal dikonversi menjadi gol teman-teman. Dan hanya ada satu momen pas Persib dapat penalti itu ya teman-teman. Bukan penalti, Adam Alias mencetak gol di kotak penalti gitu teman-teman, bukan penalti. Nah di situ Persib makin semangat tuh untuk bisa menambah gol kembali. Tapi beberapa peluang yang Persib lakukan ke wilayah Borneo, pertahanan Borneo, beberapa kali gagal untuk menciptakan gol teman-teman bagi Persib Bandung. Dan di situ Persib sangat kuat ya di lini tengah, di lini pertahanan. Tapi sayangnya pas masuk babak kedua, para pemain Persib itu mulai ada pergantian ya. Kok masuk dan ada Beckham juga masuk, yang lain ada Ramon masuk, yang lain masuk juga ya teman-teman, ada Alevin Kurniawan masuk juga. Nah, mungkin karena di bulan puasa terus pemain Persib juga kurang fit mungkin ya para pemainnya, jadi pas masuk babak kedua itu Persib permainannya agak kurang ya teman-teman, selalu diserang oleh Borneo gitu pasti babak kedua teman-teman. Walaupun diserang terus tapi Borneo sangat susah. Cuman ada satu momen kejadian pas William Barros terkena handball di kotak penalti. Tapi kan biasanya kalau misalkan handball langsung kena tangan itu jelas handball ya, tapi ini kan kena badan dulu, kena kaki dulu baru kena tangan. Tapi yang bikin janggal, padahal kan itu ke daerah kaki atau ke daerah badan dulu baru ke tangan, itu kan seharusnya tidak gol. Tapi oleh wasit asal Malaysia ini dijadikan penalti gitu ya, dan Borneo dapat keuntungan untuk penalti. Tapi pas waktu Persib yang dapat pelanggaran di kotak penalti oleh wasit Malaysia ini, Persib nggak dikasih penalti teman-teman, malah nggak lanjut lah gitu ya, nggak ada penalti sama sekali. Padahal itu jelas-jelas si Matrikardi itu ditarik dan didorong oleh si Komang, pemain dari Borneo. Tapi Persib tidak mendapatkan penalti sama sekali teman-teman.
akhirnya lah itu jadinya imbang ya 1-1. Walaupun gitu Persib masih tetap kokoh teman-teman di puncak klasmen, karena dengan Borneo beda 4 poin. Untuk yang posisi 2 kan Borneo, nah untuk di posisi ketiga kan ada Persija. Nah dengan Persib beda 6 poin teman-teman. Jadi menuju lebaran ini Persib tetap di puncak karena poinnya beda lumayan jauh lah teman-teman. Dan untuk peluang menjadi juara itu sebenarnya udah ada di depan mata ya teman-teman. Jadi tidak harus menentukan pas nanti lawan Persija ya, derby klasikonya Indonesia gitu teman-teman, untuk menentukan siapa yang jadi juara. Karena setelah lebaran kan Persib itu akan away ke Padang ya, lawan Semen Padang, terus melawan Bali kalau nggak salah, terus ada ngelawan PSM Yogyakarta gitu, atau apa dulu gitu ya, lupa di jadwal yang kemarin. Nah untuk lawan Persija kan 3 pertandingan terakhir gitu ya yang akan bertanding lawan Persija gitu. Nah Persib jika ingin juara di awal pertandingan sebelum sampai lawan Persija nanti, Persib harus konsisten, tidak boleh kalah ataupun imbang, harus menang terus sampai pertandingan sebelum satu pertandingan sebelum melawan Persija gitu ya. Jadi Persib bisa pesta jadi juara pas pertanding lawan Persija teman-teman, jika ingin juara lebih cepat gitu ya. Nah untuk match of the match-nya kemarin untuk di pemain Persib mungkin ada Adam Alis ataupun Eliano ya teman-teman. Dia adalah pemain yang sangat sentral banget di lini pertahanan maupun lini serang ya. Untuk Eliano fisiknya sangat kuat, dia bermain 90 menit tapi seperti tidak bermain 90 menit, dia nggak ada capeknya gitu ya, kayak nggak punya paru-paru teman-teman si Eliano ini. Dan mudah-mudahan di depannya para pemain Persib semua sehat-sehat dan tidak ada yang cedera sehabis libur lebaran ini ya teman-teman. Dan mudah-mudahan Persib selalu menang di sisa pertandingan akhir ini untuk pertandingan menuju jadi juara. Itu kan ada 10 pertandingan lagi gitu ya untuk menyelesaikan Super League gitu ya, agar bisa jadi juara. Tapi kalau misalkan nggak pengen pas lawan Persija penentuannya untuk jadi juara ya, jadi Persib harus terus menang gitu. Jadi pas nanti lawan Persija udah nggak ada dampaknya gitu untuk mendapatkan kemenangan. Teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.